Shalom buat seluruh permata GBKP yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana bersyukur adalah bagian kehidupan iman percaya kita kepadanya. Baiklah, pada kesempatan ini buat semua permata GBKP, kiranya tetap kita diberikan kekuatan. Besar harapan kami, permata memiliki semangat dan keadaan sehat jiwa dan raga, menuntut kita untuk menunjukkan sikap hidup setia di hadapan Tuhan. Ada baiknya ketika firman ini sebelum kami sampaikan, kita meminta hikmat agar senantiasa roh hikmat diberikan oleh Tuhan bagi kita, agar kita dimampukan untuk memahami dan melakukan firman ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau begitu baik dan dekat di dalam hidup kami. Engkau selalu memperhatikan segala kebutuhan kami. Saat ini Tuhan, ketika kami mengikuti dan memberikan renungan di PA Permata ini, jadikanlah hikmat sorgawi yang menjadi dasar kami untuk merenungkan dan melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kami. Inilah harapan doa kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pada saat ini buat seluruh permata, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 37. Kami akan bacakan firman ini kepada kita sekalian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian firman ini. Shalom dan damai sejahtera menyertai kehidupan kita. Pada saat ini yang menjadi tema di PA Permata adalah terteki. Walaupun ini dalam bahasa Karo, banyak sekali yang mengatakan sampaikanlah ini dalam bahasa Karo, agar permata-permata GBKP semakin mengerti akan bahasa Karo. Tapi kami melihat kapasitas bagaimana kemampuan permata GBKP untuk memahami bahasa Karo begitu minim sekali. Apalagi kita yang ada di Jakarta ini, banyak sekali permata GBKP yang kurang paham tentang bahasa Karo. Dan belajar bahasa Karo bukan ketika menerima firman ini, tapi saya harap di dalam kehidupan sehari-hari. Agar saya sampaikan firman ini dalam bahasa Indonesia, agar bisa dimengerti. Apa gunanya firman ini saya sampaikan dalam bahasa Karo tapi tidak dimengerti oleh permata? Itu hanya sebagai pengantar. Permata yang terkasih, kalau kita melihat tema terteki ataupun dalam bahasa Indonesia dapat dipercaya. Hidup di dunia ini adalah sebuah anugerah. Jadi anugerah itu bukan berarti kita menerima anugerah tanpa ada pertanggungjawaban yang harus kita nyatakan. Hidup yang dinyatakan sebagai anugerah Tuhan adalah hidup sebagai sebuah pertanggungjawaban yang harus kita respon dan kita tunjukkan dalam hidup kita. Yang namanya itu hidup anugerah, setiap orang yang menerima anugerah dari Tuhan memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah sikap hidup yang harus kita tunjukkan. Kita mampu menunjukkan hidup yang bisa dipercaya dalam segala hal. Artinya saudara-saudara, bagaimana kita menunjukkan sikap hidup kita bisa dipercaya? Tentu dari sikap kejujuran kita. Kejujuran ini tidak boleh hanya saat ini jujur, pagi jujur, sore bohong lagi, sore jujur, besok bohong lagi. Tidak seperti itu. Tapi nilai sebuah kejujuran itu adalah sebuah perbuatan yang secara konsisten bisa kita tunjukkan di dalam hidup kita. Kalau kita belajar dari kitab Lukas pasal 12, yaitu ayat 48b mengatakan, bagaimana Lukas memberitakan, setiap orang yang menerima banyak, pasti dituntut banyak juga dari dia. Setiap orang yang menerima sedikit, pasti sedikit yang dituntut dari dia. Artinya saudara-saudara, banyak hal yang kita terima dari Tuhan. Artinya yang kita terima itu banyak hal juga yang harus kita pertanggungjawabkan. Hidup kita di dunia ini, hidup kita setiap hari, melulu kita menerima anugerah Tuhan. Banyak hal anugerah Tuhan bekerja bagi diri kita. Banyak hal yang perlu kita pertanggungjawabkan dalam diri kita.
Maka dari itu dari Matius pasal 5, apa yang menjadi renungan kita di PA Permata ini adalah bagian khotbah Yesus di atas bukit yang menjelaskan bagaimana sebuah komitmen. Bagaimana dari perkataan dan dari perbuatan kita, yaitu tidak abu-abu. Ya kalau iya, tidak kalau tidak. Tidak ada kata-kata negosiasi tentang iya, tidak, iya, tidak. Kalau memang tidak, ya tidak. Kalau iya, katakan iya. Di luar daripada itu berasal daripada si jahat yang mengatur hidup kita. Hidup kita, saudara-saudaraku, bukan kejahatan yang mengatur ataupun mengarahkan hidup kita. Tapi hidup kita selalu dikontrol dan fokus kepada Allah. Bagaimana kehidupan yang fokus di hadapan Allah? Banyak tuntutan yang harus kita pertanggungjawabkan. Hidup di dunia ini apa saja pun, banyak saja yang bisa merongrong kita agar kita tidak hidup jujur. Tidak bisa dipercaya, lah terteki kita ibas dunia. Jadi membangun sebuah kepercayaan itu tidak gampang. Ibaratnya, membangun sebuah kepercayaan itu seperti membangun rumah dari batu bata. Satu batu bata, dua batu bata, mungkin bangunan itu selesai bertahun-tahun ataupun berbulan-bulan. Tapi itu semua membutuhkan proses. Dari pondasi pelan-pelan berkembang terus sampai jadi sebuah bangunan. Tapi membutuhkan proses. Ketika proses itu dijalani, tentu itu ada perjuangan yang harus kita lalui. Bagaimana kita bisa dipercaya oleh orang lain, baik dari segi pemakaian waktu, dari perkataan kita, dari komitmen kita. Bagaimana orang percaya? Tentu tidak hanya kita tunjukkan sekali atau dua kali, tapi sudah menjadi identitas dan pribadi kita. Itulah kualitas diri kita, bisa dipercaya dalam hal apapun. Menunjukkan kualitas ini bukan hanya hari ini, saudaraku, tapi kualitas hidup kita selalu kita tunjukkan, bahkan kualitas itu semakin baik adanya. Kualitas hidup kita ditentukan dengan sebuah perjuangan dan proses yang harus kita jalani. Dan proses itu pastinya ada dalam pertolongan Tuhan yang menyertai kita. Orang yang akan menunjukkan sikap dan tekad baik dalam dirinya, Tuhan tidak akan pernah menuntut dari kita segala sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Segala sesuatu bisa kita lakukan dalam pertolongan Tuhan. Saudaraku, pada kesempatan ini, di PA Permata ini, membangun sebuah kepercayaan itu oke, bisa kita bangun. Tapi yang kedua yang harus kita tetap pertahankan adalah bagaimana kepercayaan itu tetap menjadi milik kita. Karena membangun sebuah kepercayaan membutuhkan proses. Tapi meruntuhkan kepercayaan itu dalam 1 detik pun bisa berlalu dari kita. Pertahankanlah. Jangan sempat beri kesempatan kepada iblis ataupun situasi yang bisa merongrong kepercayaan orang kepada kita. Apalagi kepercayaan Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana di dunia ini, dalam realita kehidupan, sekali orang tidak percaya kepada kita, sangat sulit untuk mengambil kepercayaan orang lagi kepada kita. Bagaimana dengan Tuhan kita? Tuhan begitu menyayangi kita. Sekali kepercayaan Tuhan bagi kita, kita hancurkan dengan berbuat dari ketidakpatuhan kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan Maha Pengasih. Dia berikan kesempatan berikutnya kepada kita untuk membangun kembali sebuah kepercayaan itu. Agar kepercayaan itu selain kita bangun, tapi pertahankan hidup terteki kam ibas KIP. Selanjutnya, saudaraku, kalau kita melihat firman ini, bagaimana sebuah kepercayaan bisa kita pertahankan? Salah satunya adalah kita sendiri yang memegang sebuah kepercayaan itu. Harus kita hargai apa yang sudah dipercayakan oleh orang lain kepada kita. Begitu juga dengan Tuhan. Kita sebagai penerima kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, wajib menghargainya. Menghargainya dengan cara apa? Jauhkanlah segala kehidupan kamu dari perbuatan-perbuatan kebohongan. Kalau orang hidup dalam kebohongan, dia tidak tertutup kemungkinan untuk mengajari orang lain juga berbohong. Intinya, agar kita bisa terteki permata, agar kita bisa dipercaya hidup kita, jauhkanlah kehidupan kita dari sikap-sikap kebohongan.
Peganglah kejujuran, pertahankan kejujuran itu agar engkau jujur dan engkau juga bisa membawa orang lain jujur. Kalau kamu menunjukkan sikap hidup kamu bohong dan bohong melulu, berarti sikap hidup kamu dengan perbuatan kamu, dengan perkataan kamu, kamu membawa orang lain untuk bisa dididik hidup dalam kebohongan. Itu adalah hal yang berbahaya bagi kita. Maka di PA Permata di minggu ini, marilah kita jadikan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata. Menjadikan Permata GBKP semakin is the best di mata Tuhan. Semakin hebat, semakin terteki, semakin dapat dipercaya perkataan dan perbuatan Permata. Karena kamu semua Permata GBKP, dimanapun dan bagaimanapun kondisi hidup kamu, salah satu tanggung jawab kita yang menerima anugerah kehidupan dari Tuhan adalah terteki kita dalam hal apapun. Apalagi di dalam menerapkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Inilah kiranya firman Tuhan yang perlu kita renungkan siang dan malam. Kiranya Permata semakin semangat dalam menjalankan kegiatan PA Permata, semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kau mengizinkan Permata GBKP untuk diingatkan agar mereka memiliki kualitas hidup di matamu. Salah satu kualitas mereka kalau mereka terteki dalam hal apapun. Kiranya firman ini berkuasa dan mengubah hidup Permata. Dan Permata diberkati oleh kuasa dan kebenaran-Mu. Berkati seluruh pekerjaan, jodoh mereka. Kualitas hidup yang lebih baik agar senantiasa Engkau berikan bagi anak-anak kami Permata. Di dalam nama Yesus inilah harapan dan doa kami. Haleluya. Amin.